Jemaat GBPS Palu yang dikasihi Tuhan, kami menyambut Bapak Ibu, Saudara-saudari dengan penuh sukacita. Walaupun hanya secara online, tetapi kami percaya tidak mengurangi rasa sukacita saudara untuk memuji Tuhan. Sebelum mengikuti ibadah, perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, diharapkan untuk tidak bercakap-cakap selama ibadah berlangsung, termasuk dalam kolom live chat. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah. Dan mari dimanapun kita berada saat ini, siapkan hati kita sekalian untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat hari ini, buat sukacita, buat kekuatan kesehatan yang Tuhan masih beri bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk membawa korban syukur kami lewat pujian pengagungan kami. Dan mari Bapa, Engkau hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan biarlah Engkau disenangkan saat ini Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dan sekarang rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saat kita berada, saya jemput kita sekarang boleh bangkit berdiri, dan mari bersama-sama kita tinggikan dan agungkan Allah kita. Dia adalah sumber sukacita dan kekuatan bagi kita semuanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Tuhan adalah kekuatan bagi kami dalam badai hidup dan lembah kegelapan yang harus kami lalui. Kami akan percaya bahwa Kau selalu menopang hidup kami, ya Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumberku aku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, besar selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumberku aku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan tepuk tangan dan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, mari bersama kita saksikan Warta Jemaat GPPS Palu edisi Minggu 12 September 2021 bersama saya, Karin. Setiap hari Minggu, ibadah raya GPPS Palu masih diadakan secara online hingga ada pemberitahuan selanjutnya. Ibadah online dapat saudara ikuti mulai pukul 8 pagi melalui Facebook, website, dan channel YouTube GPPS Palu. Ajaklah putra-putri saudara untuk bergabung dalam ibadah online sekolah minggu yang diadakan mulai pukul 4 sore melalui channel YouTube Sekolah Minggu GPPS Palu. Bagi kaum remaja dan kakak kaum muda,
jangan lewatkan Komsel Pemuda dan Remaja setiap hari Senin melalui grup WhatsApp masing-masing Komsel. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, ikutilah doa malam bersama yang diadakan setiap hari Selasa mulai pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Hari Rabu, bagi Bapak Ibu, mari bergabung dalam Komsel Dewasa yang diadakan di wilayah masing-masing. Untuk informasi selengkapnya, saudara dapat menghubungi PKS masing-masing Komsel. Halo teman-teman remaja, jangan lewatkan ibadah remaja yang diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui aplikasi Google Meet. Ibadah kaum muda diadakan setiap hari Jumat mulai pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Pasti yang terbaik. Mari dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung ibadah GPPS Palu yang sedang berjalan. Bantuan dalam bentuk dana dapat saudara kirimkan melalui nomor rekening berikut dan harap mengkonfirmasikannya kepada saudari Kristiana. Persembahan dalam ibadah hari ini dapat saudara kirimkan melalui nomor rekening berikut dan harap mengkonfirmasi peruntukannya kepada Ibu Anita Gosal melalui nomor WhatsApp berikut. Pembayaran iuran diakonia dan uang duka diakonia dapat saudara transfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening berikut dan harap mengirimkan bukti pembayarannya kepada Bapak Dani Cowindra melalui nomor WhatsApp berikut. Bagi saudara yang ingin mengirimkan persepuluhan secara transfer, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut dan harap mengirimkan bukti transfer dan menyebutkan nomor kartu, tanggal dan bulan persepuluhan saudara ke nomor WhatsApp berikut. Demikianlah warta jemaat GPPS Palu selama sepekan. Mari kita lanjut memuji Tuhan dan menikmati firman yang akan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terlebih dahulu, apa arti kata ketaatan? Ya, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, di situ ada hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, memberikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu.
bagi kami Tuhan. Saat badai hidup menerpa kami, Engkau adalah kekuatan bagi kami. Kami akan terus berdiri teguh Tuhan, sebab Engkau terus menopang kami. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya mau berserah dan berharap kepada-Mu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Inilah penyerahan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus katakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih ya Tuhan, benar Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau firman-Mu adalah kekuatan bagi jiwa kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur menyembah Allah yang luar biasa seperti Engkau. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami.
Tuhan, sempurnakan apa yang kami sudah lakukan kepadamu saat ini Tuhan. Kami rindu ini semua boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami perlu akan kebenaran firman-Mu, kami perlu akan janji-janji-Mu, kami perlu akan setiap perkataan Tuhan. Dan setiap perkataan Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap kami. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari adalah hari yang sukar. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan mampu menjalani kehidupan kami dengan sendiri. Itu sebabnya Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan menjadi suluh bagi setiap kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sertai hamba-Mu dengan Roh-Mu, agar setiap apa yang diperkatakan saat ini adalah rencana Tuhan bagi kami semua umat Tuhan, untuk kami lakukan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala rancangan kuasa kegelapan roh jahat apapun bentuknya, yang mau mencuri taburan benih firman Tuhan dari dalam hati kami, bahkan yang mau mengalihkan perhatian kami, saat ini kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kami serahkan juga hamba-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada saat ini. Engkau mengurapi kami, menyertai kami, menilik setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena pada saat ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Walaupun secara online, tapi saya percaya Tuhan tidak dibatasi dengan waktu dan tempat, dan Allah Maha Hadir. Dan pada saat kita beribadah, pada saat kita berdoa, atau dalam segala aktivitas kita, kita percaya Allah hadir bersama kita. Dan saudara, pada saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bagi saudara-saudari kita yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini. Ya, saya akan sebutkan nama mereka. Yang pertama adalah Ibu Sylvia Sukim Mawati, kemudian Ibu Putri Dewi, dan kemudian Bapak Vicky Fendi Perori, Bapak Stephen Limboki, dan Ibu Siska Rantung yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini, sebagaimana Tuhan sudah menyertai mereka, memelihara, melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan. Kami percaya untuk masa-masa yang akan datang, seluruh saudara-saudari kami akan tetap berada di dalam perlindungan, penyertaan, dan pembelaan Tuhan. Dan segala rancangan yang Allah sudah tetapkan, kami percaya Tuhan akan menggenapi itu di dalam kehidupan mereka. Tuhan sertai mereka semuanya, lindungi dan tutup bungkus sama dengan kuasa darah-Mu. Biarlah bersama dengan keluarga dan yang terkait, mereka juga terus berada di dalam sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan, kami memberkati mereka semuanya. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Roh Kudus, kami mohon pimpinan-Mu agar apa yang kami dengarkan, kami boleh mengerti dan memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, dan biarlah pelindungan-Mu dari awal sampai selesainya pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus hadir bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang menghadirkan kerajaan Allah di bumi, secara khusus di tempat kita atau atas bangsa kita, kota kita, keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita tidak bisa atau tidak boleh bersikap acuh terhadap situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita. Karena kita harus menyadari bahwa Allah atau Tuhan Yesus Kristus yang sudah memilih kita, menebus kita, dan juga memberikan keselamatan bagi kita,
Di dalam segala yang Tuhan kerjakan itu, di dalamnya ada tanggung jawab yang harus kita perhatikan dan kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita harus menomorsatukan kepentingan Allah, kehendak Allah, dan menomorduakan kepentingan kita. Jadi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengikuti pesan Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti yang kita tahu tentang kerajaan Allah, yang dimaksud di sini bukan hanya tentang Yerusalem baru atau kerajaan 1000 tahun damai atau kehidupan yang kekekalan yang akan datang. Tetapi dimanapun kita berada sebagai orang percaya, Allah ingin dan Allah merancangkan umatnya itu hidup di dalam suasana kerajaan Allah. Hidup di dalam sukacita, damai sejahtera, dan semuanya itu hadir dari melakukan kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari pertama kita harus melihat tentang apakah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, atau tujuan Allah di dalam menghadirkan kita atau menciptakan kita seperti yang ada di dalam Yesaya pasal yang ke-43. Saudara, kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-7. Ya, kita mulai dari beberapa ayat sebelumnya. Kalau kita baca, dikatakan bahwa berikutnya Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, dan yang kubentuk dan yang kujadikan. Nah, saudara, kemudian selanjutnya ditetapkan bahwa, atau firman Tuhan selanjutnya, bahwa Israel itu adalah saksi Allah. Jadi tujuan Allah memanggil atau memilih bangsa Israel secara khusus menjadi umat kepunyaannya sendiri adalah dikatakan untuk menyatakan atau menjadi saksi atau untuk kemuliaan Tuhan. Semua orang, jadi tanpa kecuali, apalagi secara khusus kita sebagai orang percaya saat ini, sebagai umat Allah, dikatakan bahwa kita masuk di dalamnya. Jadi tidak lagi berbicara secara khusus tentang bangsa Israel masa lalu atau orang Yahudi dalam masa perjanjian lama. Tetapi sekarang hal ini juga berlaku bagi kita sebagai orang percaya. Orang yang telah dipilih oleh Tuhan, seperti dalam yang Yohanes berkata bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Tuhanlah yang menebus kita. Dan juga di dalam, kalau saudara ingat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar.
diciptakan untuk kemuliaannya. Kita diciptakan di dalam Yesaya 43:21 untuk kemasyurannya, untuk menyatakan kepada dunia atau kepada yang lain siapa Allah itu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah suatu hal yang harus kita taruh di dalam hati dan perhatian kita. Jadi tugas ini bukan hanya kepada orang-orang yang terpanggil secara khusus sebagai hamba-hamba Tuhan secara full timer. Ya, tetapi dikatakan semua orang. Tidak dikatakan kepada orang-orang yang berada di pelayanan misi, kepada orang-orang yang berada dalam 5 jawatan, yaitu rasul, nabi, guru, gembala, tetapi semua orang yang telah dipanggil, yang telah dipilih, yang telah ditebus memiliki kewajiban yang sama. Sekali lagi, menomorsatukan kehendak Allah dan menomorduakan kepentingannya. Jadi saudara, kita tidak boleh balik. Kita punya kepentingan yang nomor satu, kepentingan Allah ya nanti kalau ada waktu, atau nanti kalau ada kesempatan. Nah, saudara, itu tidak bisa kita putar seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi saudara, sebelum saudara diciptakan, sebelum saudara direncanakan oleh orang tua atau sebelum segala sesuatu timbul dalam pikiran manusia atas keturunannya, Allah sudah punya rencana secara khusus di dalam kehidupan, dikatakan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalam rencana Tuhan tersebut, supaya kita hidup di dalam kehendak Allah tersebut, supaya kita hidup di dalam tugas dan tanggung jawab yang Allah sudah persiapkan sebelumnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus perhatikan baik-baik dan kita bertanggung jawab di dalam segala panggilan dan tugas yang Allah berikan kepada kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita saudara secara spesifik. Jadi saya tidak membahas secara luas tentang banyak hal, tetapi secara spesifik. Dan kenapa saudara? Karena kita tahu apalagi saat ini ya ada informasi bahwa secara khusus Kota Palu masuk lagi di dalam level 4 dalam PPKM, masih berlanjut sampai tanggal 20. Berarti situasi keadaan kota kita masih dalam keadaan yang memprihatinkan dengan adanya pandemi. Dan juga bukan hanya karena pandemi, tetapi ada banyak hal. Ya, kalau saudara memperhatikan di lingkungan saudara, tempat tinggal saudara, tetangga saudara, atau bahkan di dalam kehidupan saudara atau saya dan saudara, kita banyak menemukan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak sesuai mungkin dengan apa yang Tuhan rancangkan. Kenapa saudara? Nah, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita amati, yang kita lihat tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan kebenaran, itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita untuk memperbaiki atau untuk mengambil bagian di dalam perbaikan ataupun juga untuk meralat ataupun juga bagaimana caranya supaya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi awal-awal lalu atau setiap saat ketika di dalam setiap pertemuan PKS atau kepada Komsel ketika fellowship, satu hal yang selalu saya tekankan adalah bagaimana supaya kita komunitas orang-orang percaya yang berada di setiap wilayah tersebut. Ya, ada 17-16 komsel yang tersebar di Kota Palu. Ini komsel dewasa, belum komsel remaja, belum komsel kaum muda, belum dewasa muda. Itu Tuhan tempatkan di setiap wilayah-wilayah yang ada di Kota Palu ini, yang dikatakan ada Palu Barat, Palu Timur, Palu Selatan, Palu Tengah. Yaitu Allah, saya percaya bahwa ini adalah visi yang Allah berikan untuk bergerak dengan
cepat dan juga bergerak dengan penuh tanggung jawab untuk mengatasi segala situasi keadaan yang ada di lingkungan di mana kita berada. Jadi saya selalu mengingatkan bahwa ingat ketika ada sesuatu pencurian di wilayah tersebut, ya kita harus di hadapan Tuhan bertanggung jawab. Kenapa ada pembunuhan, kenapa ada pencurian, kenapa ada pembegalan, kenapa ada hal-hal kejadian-kejadian yang dapat mengganggu ketentraman yang berada di sekitar kita. Nah, kenapa saudara? Karena dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, ya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, sekali lagi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Mungkin saudara berada di kabupaten atau di kelurahan atau mungkin di kecamatan, tidak berada di kota besar. Tetapi yang namanya lingkungan di mana kita berada saat ini, itu berada di dalam tanggung jawab yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Makanya ada banyak hal yang kita programkan di dalam Komsel. Kasih dalam perbuatan, penginjilan melalui traktat, kemudian juga ketika saudara-saudara kita mengadakan acara-acara, maka saudara sudah selalu melakukan bahwa bagaimana caranya untuk menjadi berkat bagi mereka. Bagaimana caranya supaya kita tidak asing dengan lingkungan kita, dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa membagi hidup, membagi perhatian dengan mereka. Karena memang itulah kehendak Allah. Datangkan kerajaan Allah di tempatmu. Usahakanlah kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan berdoalah untuk orang itu atau untuk lingkungan itu atau untuk tempat di mana kita berada. Karena itu pengaruhnya juga akan kita alami. Ya kan? Kalau ada sesuatu yang kurang enak terjadi, maka kita kan juga was-was, kita kan juga khawatir dan ketakutan. Tetapi ketika ada sesuatu yang terjadi, mujizat terjadi atau hal-hal yang luar biasa Allah lakukan tempat kita juga akan mengalami dampaknya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat tentang dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau tinggal atau di mana aku menempatkan kamu. Nah, saya kira kita tidak bisa langsung berbicara keluar sebelum itu terjadi pada diri kita, ya kan? Jadi dikatakan usahakanlah kesejahteraan dirimu. Bagaimana supaya engkau hidup di dalam damai sejahtera? Kita tahu bahwa damai sejahtera yang membuat kita legowo ataupun sentosa atau nyaman itu karena kita dapatkan, karena kita melakukan kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran. Kita tidak kompromi dengan hal-hal di luar kebenaran. Karena itu akan mendatangkan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, dan ketidaktenangan di dalam diri kita. Jadi bagaimana kita melatih dan juga mendisiplinkan diri kita supaya kita juga hidup di dalam damai sejahtera. Nah, jadi kita usahakan kesejahteraan pada diri kita, baik itu secara rohani maupun juga secara jiwani dan juga secara alamiah ataupun juga secara finansial. Ya, saudara, untuk mau hidup dalam sejahtera, damai sejahtera dan juga dalam keadaan yang cukup dalam kebutuhan saudara, ya perlu saudara bekerja, berusaha, ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghasilkan dan mencukupi kebutuhan saudara. Nah, jadi tidak bisa bermalas-malasan atau karena ini, karena segala macam lah alasan-alasan. Nah, saudara, kemudian yang kedua, itu adalah dikatakan usahakan kesejahteraan keluargamu atau lingkungan di mana saudara berada sehari-hari. Ya, secara khusus tentang situasi keadaan di dalam keluarga itu adalah bagian tanggung jawab yang Allah berikan kepada saudara.
Dan bagaimana supaya suasana di dalam keluarga itu ada sukacita dan damai sejahtera Allah. Iya, saudara, bagaimana hubungan satu sama lain, orang tua dengan anak, suami istri, antara anggota keluarga yang lain. Ya, saudara, bagaimana caranya kita bisa menjaga hubungan satu sama lain, menyelesaikan masalah satu sama lain, menuntaskannya sehingga tidak ada suatu tekanan, tidak ada suatu kekhawatiran atau ketakutan atau tidak tenang tinggal dengan orang-orang yang ada di dalam rumah, ya kan? Jadi dikatakan usahakan selesaikan masalah-masalah yang terjadi. Ya. Mungkin itu keluarga kita tidak bersama dengan kita. Ya, kita usahakan hidup damai dengan mereka. Peduli dengan mereka, memperhatikan keberadaan mereka. Saudara, usahakanlah kesejahteraan keluargamu. Jadi tidak hanya di dalam hal kebenaran, tidak hanya di dalam hal ibadah atau rohani. Sekali lagi, bagaimana kita menjalankan tanggung jawab atas keluarga kita. Dalam kebutuhan jasmani, dalam kebutuhan juga jiwani, suasana-suasana yang ada di dalam keluarga, dan juga di dalam kebutuhan rohani. Jadi kita saling mendukung, saling mendoakan, saling memotivasi, ya saudara, karena kalau itu tidak kita alami di dalam hidup kita dan di dalam keluarga kita, komunitas kita yang melekat pada diri kita, maka itu tidak akan bisa terimpartasi keluar. Nah, setelah kita melakukan dan menjalani dan menikmati suasana itu, maka itu akan terbawa ketika kita keluar. Itu akan berdampak bagi orang lain suasana di mana kita pergi dan di mana kita berada. Baik itu di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, di sekolah, di kampus, atau para tetangga kita. Itu akan mengalami dampak daripada apa yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita hidup dengan penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita, maka itu ketika kita ketemu orang, akan ada senyum, akan ada sapaan, akan ada suatu ungkapan-ungkapan yang memotivasi, yang memberkati, yang menyemangati, yang mengencourage orang. Jadi itu adalah suatu hal yang akan terjadi dari dalam hidup kita. Jadi dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota. Tetapi saudara, kita harus melihat, usahakanlah kesejahteraan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam lingkungan kerjamu, di dalam lingkungan usahamu, di dalam lingkungan sekolahmu, kampus, tempat tinggal, atau desa, atau kecamatan, RT, RW, semuanya saudara. Itu adalah bagian dari tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya kepada bangsa Israel yang ketika mereka dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Tetapi juga firman Tuhan itu juga datang kepada kita pada saat ini. Ya, jadi bagaimana kita menggumuli dan juga ada di dalam gerakan ataupun juga di dalam kebenaran firman Allah. Supaya itu dapat berdampak dan juga mempengaruhi situasi keadaan lingkungan kita. Saudara, dan dikatakan bahwa bagaimana hal-hal yang mempengaruhi hal tersebut di dalam Filipi 2:15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Terjemahan lain dikatakan di tengah-tengah angkatan yang busuk hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan mau menampilkan saudara, menjadikan saudara berkat, menjadikan saudara kekuatan bagi mereka, sukacita bagi lingkungan, atau bagaimana kita bisa memperbaiki situasi keadaan yang tidak baik, yang tidak benar di tengah-tengah lingkungan yang dikatakan angkatan yang bengkok hatinya, yang busuk hatinya, yang tidak mengenal firman, yang tidak mengenal Allah, yang tidak takut akan Tuhan. Dimanapun saudara berada, mulai saat ini saudara,
Ingat-ingat situasi keadaan apa yang ada di lingkungan saudara, di tempat tinggal saudara, yang jelas bahwa kita ini adalah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah orang yang minoritas. Kita berada di antara orang yang mayoritas, yang tidak tahu kebenaran, yang tidak melakukan kebenaran, yang tidak hidup di dalam damai sejahtera Allah, yang tidak hidup di dalam tidak hidup di dalam sukacita yang sebenarnya. Ya, saudara, dikatakan itu bahwa mereka tidak punya dasar untuk memiliki pengharapan dan sukacita, tidak ada. Tetapi kita punya dasar, ya kan? Yesus Kristus, firman Allah, dan juga kita tahu bahwa dengan ketaatan kita, maka itu akan terus dikatakan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, saudara, ingat lagi firman Allah yang Paulus pernah katakan kepada Timotius, jadi teladan bagi orang lain. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi garam dan terang. Wah, ada banyak sekali firman Tuhan yang mendukung kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, tapi saya hanya membagikan sebagian kecil saja. Saya percaya ketika saudara mendengar dengan seksama, maka itu akan dimunculkan, iya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, saudara, kita akan lihat beberapa contoh dari pahlawan-pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab yang memiliki suatu pengaruh di dalam bangsanya atau di dalam keluarganya ataupun juga di dalam lingkungan di mana dia berada sebagai orang percayanya Tuhan. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini juga yang Tuhan inginkan atau rindukan untuk kita bisa jalani dan juga lakukan di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat atau di antara orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Di dalam Daniel, saudara, kalau melihat di dalam kisah tentang Daniel, dikatakan di dalam kehidupannya, ya, dia berada di dalam pemerintahan ya, tiga dekade, yaitu Nebukadnezar, dan kemudian anaknya Nebukadnezar yaitu Belsasar, dan kemudian Raja Media Persia yaitu Darius. Nah, di dalam ketiga penguasa yang di mana Daniel hidup ini, Daniel memiliki pengaruh yang sangat besar. Pengaruh bukan hanya karena dia punya latar belakang sebagai orang bangsawan, tetapi dia memiliki satu kehidupan yang dikatakan bahwa dia memiliki kehidupan baik itu di dalam kinerjanya, etos kerjanya yang terpuji, integritasnya yang terpuji. Sehingga di dalam Daniel pasal 6 ayat 4-5 dikatakan bahwa ketika orang berusaha untuk mencari kejelekannya, keburukannya atau celah, tidak didapati celah untuk menjatuhkannya. Bayangkan saudara, tidak didapati suatu celah untuk menjatuhkannya. Kayaknya langka sekali hal ini terjadi kalau zaman sekarang di tempat kerja. Banyak orang percaya yang juga tidak seperti ini. Banyak orang percaya yang juga masih kompromi, masih korupsi, manipulasi, KKN, melakukan suatu cara-cara kerja yang tidak bertanggung jawab. Yang juga ketika tidak ada bos, ya juga dia santai, ya mungkin dia juga tidak melakukan dengan baik akan tanggung jawabnya. Nanti kalau ada bos atau ada pimpinan, baru mungkin dia akan kelihatan sungguh-sungguh. Nah, itu kan tidak punya integritas yang seperti itu, tidak aslinya. Yang dikatakan orang yang punya integritas itu adalah orang yang dapat dipercaya, sekalipun tidak dipuji. Sekalipun tidak tidak ada atasan di situ, tetapi dia melakukannya karena hatinya dia tujukan untuk melakukan kehendak Allah, untuk menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Jadi kita melihat bahwa suatu pribadi yang sangat militan dan juga bagi Tuhan itu sangat radikal. Kenapa? Dikatakan bahwa dia punya jam doa 3 kali sehari dia berlutut
berdoa serta memuji Allahnya. Nah, itu hal yang bukan hal yang rutin yang dia lakukan. Dia selalu melakukan hal itu. Padahal pada waktu itu saudara ada satu pengumuman bahwa dalam 1 bulan kalau ada orang yang menyembah bukan kepada raja, maka akan ditangkap. Nah, bisa saja pada waktu itu ya sudahlah 1 bulan saja saya libur untuk tidak memuji Tuhan atau tidak menyembah atau tidak berlutut kepada Tuhan demi keamananku, kan kadang-kadang seperti itu. Nah, demi ada tugas dan tanggung jawab maka kita mulai lupa. Kita kerja dulu yang ini, kita ini ya sejenak kita mungkin lupa atau lalai dalam hal baca Alkitab, dalam hal berdoa, di dalam hal memuji menyembah Tuhan karena ada kegiatan-kegiatan yang saat itu penting yang harus kita lakukan. Tetapi kita melihat bahwa justru situasi seperti ini tidak membuat Daniel kemudian pergi sembunyi-sembunyi ataupun juga bisa mungkin pergi dalam kamar mandi atau bagaimana. Tetapi dikatakan dia tetap seperti yang biasa dia lakukan. Dia tetap komitmen. Dia tetap memiliki satu komitmen untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan memang Tuhan melihat sikapnya seperti itu sehingga ya saudara kita melihat bahwa ada banyak perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan melalui kehidupannya. Selain di dalam posisinya sebagai orang ketiga, ya mungkin itu seperti Perdana Menteri barangkali, orang penting di dalam negara itu, juga dia ketua daripada orang-orang ahli-ahli nujum dan juga orang-orang cerdas yang selalu ya dikatakan mengadakan pengungkapan-pengungkapan dari hal-hal yang tersembunyi. Ya, dalam kehidupan raja kita lihat bahwa ada banyak peristiwa di mana Daniel ditonjolkan oleh Tuhan. Sehingga orang-orang bahkan raja mengatakan bahwa jangan ada yang mengatakan yang tidak baik tentang Allahnya Daniel. Ia mengakui bahwa ada roh para dewa di dalam diri Daniel. Nah, ini adalah satu sikap hidup. Dikatakan bahwa dia mengusahakan supaya Allah dimuliakan dalam pemerintahan yang dilakukan dalam zamannya Nebukadnezar, Belsasar dan Darius. Walaupun mereka berada di dalam pembuangan pada saat itu. Tapi Daniel tetap memiliki satu komitmen untuk menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa tidak ada Allah seperti yang Daniel sembah. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur memiliki keteladanan atau contoh. Jadi kita tidak bisa katakan saya tidak bisa, tidak mungkin. Ya, Daniel bisa, saudara. Kemudian tindakan Nehemia. Ya, akhir-akhir ini kami sedang berada di dalam pembacaan dalam Mesbah Keluarga itu tentang mulai dari Nehemia, Esra, Ester, Nehemia kemudian Ester. Itu adalah satu saya pikir begini ketika saya merenungkan hal ini. Saat-saat seperti ini di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan keluarga, bahkan di dalam kehidupan jemaat. Ini adalah satu tindakan yang harus kita lakukan. Bukan hanya karena pandemi ini, tetapi kita tahu keadaan zaman yang sedang kita berada, situasi keadaan bangsa dan negara kita. Kalau saudara mengamati, kalau saudara secara pribadi memiliki tanggung jawab sebagai orang percaya, saudara akan bisa mengamati dan juga mendapatkan situasi-situasi yang sedang tidak pada tempatnya atau sedang kacau pada saat ini. Ya, saudara, kita melihat bahwa itu tidak bisa kita katakan wah itu tugasnya orang di sana atau tugasnya orang Jakarta atau tugasnya pemerintah. Tetapi kita harus menyadari bahwa mereka diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin, tetapi segala situasi keadaan yang terjadi, keberadaan mereka, tugas mereka itu berada di dalam tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Untuk mendukung mereka, untuk menopang mereka, supaya mereka bekerja sesuai dengan agendanya Tuhan, sesuai dengan tugas tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka. Jadi pengaruhnya sangat besar.
doa saudara, sikap saudara memiliki pengaruh yang besar atas bangsa dan negara kita, atas kota kita. Itu bagian daripada tugas yang Allah berikan. Dikatakan supaya kita mengusahakan kesejahteraan melalui sikap kita, melalui kinerja kita, melalui tindakan kita, melalui keteladanan kita, dan juga melalui doa kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana sikap saudara ketika mendengar sesuatu yang tidak baik, kejahatan terjadi, atau pelanggaran-pelanggaran terjadi? Nah, saudara, kita melihat jadi sikap yang dimiliki oleh Nehemia. Di dalam Nehemia pertama ayat 1-4 dikatakan ketika dia mendengar kabar dari saudaranya tentang keadaan Yerusalem dengan orang-orang yang telah kembali ke sana. Iya, dikatakan pada waktu mereka kembali, mereka di situ sebenarnya diberikan tugas ya untuk membangun kembali daripada Yerusalem, untuk memperbaiki dan juga barang-barang dari bait Allah apa yang sudah diambil lalu itu diberikan kepada mereka. Tapi kemudian mereka memang membangun mezbah dan juga memulai membangun dikatakan itu bait Allah. Tetapi ketika selesai pembangunan itu, Nehemia mendengar bahwa belum ada tembok. Jadi masih gampang akan direbut oleh bangsa lain, ataupun juga identitas sebagai bangsa Israel itu belum nampak. Iya, belum nyata. Sehingga dikatakan bahwa ketika dia mendengar bagaimana keadaan Yerusalem pada waktu itu, dia tidak hanya yang penting saya di sini nyaman. Saya kan sudah tinggal di istana raja. Saya juru minum raja, posisi yang bagus pada saat itu. Ya kan? Dan pasti juga terjamin. Ya, jadi kalau dipikir bahwa sebenarnya ya kan dulu ketika disuruh Raja Kores katakan siapa yang mau kembali, jadi tidak dipaksakan. Ya sudahlah, Tuhan sudah bawa saya di sini, ya sudah, itu tanggung jawab mereka. Tetapi dikatakan ketika dia mendengar situasi keadaan yang ada di Yerusalem, maka dia menangis. Dia menangis. Berikutnya dia berkabung. Nehemia berkabung. Nehemia berpuasa. Nehemia berdoa dan mengadakan pengakuan dosa atas bangsanya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya mungkin kita tidak menangis seperti Nehemia, tidak mengadakan perkabungan, tetapi kalau Tuhan gerakkannya, saudara, tidak ada salahnya. Ya kan? Kalau Tuhan menggerakkan untuk mengadakan puasa, ya tidak ada salahnya. Tetapi minimal berdoa. Berdoa. Tuhan, ya. Artinya mengungkapkan kepada Tuhan apa yang saudara inginkan terjadi untuk tempat, ataupun juga wilayah, ataupun juga keluarga, ataupun juga bangsa. Yaitu berarti kita selalu mau mengambil bagian di dalam gerakannya Tuhan. Ya Tuhan lihat bahwa orang ini bertanggung jawab. Orang ini ya melakukan apa yang aku kehendaki. Orang ini menyadari tujuan saya menempatkan dia di satu tempat, di satu daerah, ataupun juga dalam situasi keadaan seperti ini. Nah, jadi tidak tinggal diam, saudara. Jangan tinggal diam kemudian merasa nyaman dengan zona nyaman. Ya, sekarang ini saudara, walaupun saudara tidak banyak keluar rumah karena ada pandemi dan kemudian ada PPKM, tetapi saudara-saudara berarti lebih banyak berada di rumah, lebih banyak yang saudara bisa lakukan di dalam hal doa. Mau berpuasa juga silakan, saudara. Kenapa, saudara? Kita tahu bahwa saat-saat seperti ini, doa kita, peranan saudara sebagai orang percaya sangat besar pengaruhnya. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi doa-doa kita lah yang dijawab Tuhan sehingga kita boleh nyaman, kita boleh dalam keadaan seperti sekarang ini, dalam keadaan yang dilindungi, diberkati Tuhan.
Nah, kemudian saudara, apalagi yang dia lakukan? Bukan hanya dia sampai menangis, berkabung, meraung-raung atau berpuasa dan berdoa, kemudian mengadakan pengakuan dosa. Tetapi dikatakan berhari-hari dia lakukan dan kemudian dia merencanakan suatu tindakan yang nyata bagi bangsanya. Nah, kesempatan posisinya pada saat itu dia sering bertemu dengan raja, sehingga pun juga dia menyampaikan hal itu kepada raja tentang kerinduannya, tentang pergumulannya di dalam hidupnya terhadap bangsanya. Sehingga ketika dia datang membawa minuman bagi raja, kemudian dia mengungkapkan, dia minta izin tentang kerinduan hatinya untuk pergi ke Yerusalem. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, ketika saudara membaca selanjutnya bahwa dia memiliki satu tekad, tema topik berikutnya adalah dikatakan dia memiliki satu tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kemudian dia mulai menyusun strategi dan kemudian melaksanakan. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah suatu hal yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, selain berdoa, kita bisa mencari tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang dapat saya lakukan. Ya, jadi tidak hanya menuntut kepada pemerintah, tidak hanya menuntut kepada orang untuk melakukan ini itu, tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Nah, saya kira ini adalah satu hal yang bisa membuat Tuhan sedih ataupun juga kecewa kalau kita memiliki sikap hati yang seperti ini, pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tindakan yang kita lihat lagi selanjutnya adalah di dalam Yesaya. Iya, tadi Daniel dan sebenarnya banyak ya, Daud pun juga, tetapi sekali lagi hanya sebagian kecil daripada orang-orang yang pernah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Di dalam Yesaya 61, saudara baca di situ tentang suatu pengakuan atau keadaan daripada kehidupan Nabi Yesaya yang berkata bahwa roh Tuhan Allah ada padaku. Ya. Dan kemudian oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ya, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, jadi kita mengetahui bahwa setiap orang percaya ketika diberikan tugas tanggung jawab, maka Allah juga menyertainya dengan urapan dan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan jadi bukan kita sendiri yang pergi, tetapi kita hanya medianya Tuhan, alatnya Tuhan, Allah yang bergerak di dalam kita. Allah yang melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bagian kita adalah menyerahkan hidup kita, diri kita menjadi alat Tuhan, dan juga menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita, dan kemudian Allah akan turut bekerja dalam segala tugas tanggung jawab yang Allah percayakan bagi kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, suatu situasi keadaan yang terjadi pada waktu itu bahwa bukan hanya memerlukan, ya, selain kita bergerak dan bertindak, kita tahu bahwa kita juga hidup di dalam suasana situasi peperangan rohani. 24 jam kita berada di dalam situasi yang namanya peperangan rohani. Dan kemudian di situ saudara, kita hanya bisa menghadapinya dengan doa dan juga dengan perlawanan, dengan selengkap senjata Allah. Dan pada waktu itu ketika Yesaya menyadari bahwa Allah mengurapi dia, itu berarti ada tujuannya. Ada sesuatu yang Allah ingin lakukan melalui kehidupannya, melalui pengurapan yang dia terima. Dan sikapnya selanjutnya di dalam pasal 62 ayat 1 dikatakan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri
Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Jadi satu sikap yang benar, respon yang tepat terhadap situasi keadaan yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Aku tidak akan berdiam diri. Aku mau melakukan apa yang Tuhan ingin saya kerjakan. Apa yang Tuhan tugaskan kepada saya. Aku tidak akan tinggal tenang, dikatakan. Aku tidak akan tinggal tenang sampai kerajaan Allah, kemuliaan Allah bersinar seperti cahaya dan kebenarannya menyala seperti suluh. Nah, demikian juga yang harus ada di dalam hati kita, timbul di hati kita. Untuk kota kita, untuk daerah kita, untuk tempat di mana kita berada. Itu harus yang menggeliti dalam roh kita, dalam hati kita. Aduh, ini tidak bisa seperti ini. Tidak bisa kalau kita itu hanya sebagian kecil orang yang cinta Tuhan. Masih ada jemaat yang tidak sungguh-sungguh. Ya, makanya saudara kan biasanya itu adalah suatu pergumulan kita apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kalau melihat ada yang kemudian malas untuk ikut komsel, malas untuk berdoa, malas, itu adalah sesuatu, aduh ada apa ini? Ya, tidak tinggal diam atau tidak pasrah. Aku tidak dapat berdiam diri. Aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya, sampai orang itu bangkit, sampai orang itu percaya kepada Tuhan. Ada mungkin keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Ada mungkin keluarga kita yang masih hidup di dalam kefasikan, yang tidak melakukan firman Tuhan. Ya saudara, jangan tinggal tenang. Berdoa. Bagaimana caranya supaya dia termotivasi kembali, dia bangkit lagi, dia bisa kuat lagi, dan dia bisa lagi ikut di dalam gerakan Allah, di dalam pujian penyembahan dan juga di dalam tugas yang Allah berikan. Di dalam ayat 6 yang ke-7 dikatakan seperti ini, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Sama Yesus mengajar murid-muridnya berdoa seperti ini. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, jadi Allah berkata bahwa saya punya orang-orang di setiap daerah, di setiap negara, di setiap wilayah, di setiap lingkungan. Saya punya orang-orang. Orang-orang itu adalah pengintai-pengintai yang telah kutempatkan. Dan orang-orang yang percaya kepadaku itu sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Mereka tidak akan masa bodoh. Mereka tidak akan pasrah. Tetapi mereka akan melakukan apa yang aku kehendaki. Mereka akan melakukan, mereka tidak akan tinggal tenang, tapi mereka akan melakukan pemberitaan firman Tuhan. Mereka akan berdoa, mereka akan mengadakan peperangan rohani, mereka akan menghadirkan kerajaan Allah di mana mereka berdoa atau atas apa mereka berdoa. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dikatakan sepanjang hari dan sepanjang malam. Ya, jadi saudara jangan 24 jam saudara hanya memikirkan kepentingan diri saudara, kepentingan hidup saudara. Tetapi mari saudara kita bagi, waktu itu kita bagi. Kapan waktu untuk Tuhan? Kapan waktu untuk diri kita? Kapan waktu untuk keluarga kita? Kapan waktu untuk orang lain? Kita bijak di dalam menjalani kehidupan kita dan tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita atau kepentingan keluarga kita atau usaha kita. Tapi bagaimana supaya kerajaan Allah juga melawat orang-orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Melawat tetangga saudara, melawat lingkungan tempat tinggal saudara. Ya kan, melawat kota saudara.
melawat bangsa saudara, bahkan bangsa-bangsa yang lain. Saudara ditempatkan di setiap tempat sebagai pengintai-pengintainya Tuhan, atau sebagai pensafaat-pensafaatnya Tuhan. Pendoa-pendoa untuk menegakkan kerajaan Allah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Allah yang juga mungkin tadi itu di dalam perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian baru, selain dari Yesus Kristus mengajarkan supaya kita aktif, tidak pasif tapi aktif untuk menyatakan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah. Paulus pun juga berkata, pertama-tama aku menasihatkan dalam 1 Timotius 2 ayat 1, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Karena kesejahteraan lingkungan kita, kota kita, tempat kita itu adalah kesejahteraan kita juga. Ya kan? Maka dikatakan bahwa naikkanlah permohonan. Larinya kepada Tuhan. Syafaat itu berarti keluar daripada kepentingan kita. Keluar daripada kebutuhan kita. Untuk orang lain. Berdoa untuk orang lain. Dan mengucap syukur. Artinya supaya kita jangan cepat putus asa. Kadang-kadang satu kali berdoa kita sudah, Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak peduli. Tetapi saudara, ucapan syukur adalah satu keyakinan bahwa doa kita diterima oleh Tuhan. Lambat atau terlambat, ya Tuhan pasti jawab. Iya kan? Jadi dikatakan untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk pembesar-pembesar. Dan pengaruhnya adalah untuk kesejahteraan kita. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Yakobus 16 ayat Yakobus 5 ayat 16 sampai 18, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar pengaruhnya, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi doa orang benar. Saudara sudah dibenarkan. Saudara terus hidup di dalam kebenaran. Maka saudara akan punya dampak yang banyak, yang besar, yang luar biasa. Dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara, dalam lingkungan saudara, dalam bangsa saudara. Ya kan? Akan ada peristiwa atau ada sesuatu yang besar akan terjadi. Tidak biasa-biasa saja. Tapi Allah akan melakukan sesuatu peristiwa-peristiwa yang kemudian itu mempermuliakan nama Tuhan seperti pada zamannya Daniel, pada zamannya Daud, dan juga pada zamannya Sadrak, Mesak, Abednego. Karena mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari panggilan Allah dalam hidup mereka, tugas yang Allah berikan, dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita miliki kesadaran tentang tujuan Allah dalam hidup kita. Itu yang pertama. Miliki tanggung jawab kepada Tuhan dalam segala hal. Miliki perhatian terhadap orang lain, terhadap lingkungan, terhadap segala situasi keadaan yang ada atas bangsa dan negara kita. Dan sadari bahwa otoritas Allah ada pada saudara. Ya kan? Karena dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Sekali lagi, doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari saudara, kita bergerak terus. Mungkin selama ini saudara sudah bergerak. Ya, saudara jangan stuck. Lakukan terus menerus. Dan berdoa terus menerus. Berusaha terus menerus. Allah bersama dengan kita. Kita tidak kerja sendiri dan kita bukan kuasa kita yang mengubah situasi keadaan. Ya, tapi kuasa Allah yang bekerja.
melalui kehidupan kita. Tuhan tidak akan banyak melakukan banyak hal kalau kita berdiam diri. Tetapi Allah memanggil kita, sekali lagi, Allah memanggil kita, Allah memilih kita, Allah menebus kita dan menempatkan kita di dalam suatu tempat untuk tugas kemuliaan Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin besar, Allah semakin ditinggikan, maka jiwa-jiwa semakin banyak yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagi-bagikan kepada kita, menjadi doa-doa kita untuk sepanjang minggu ini, dan juga pesan Tuhan yang harus kita perhatikan secara khusus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memilih kami. Tuhan menebus kami dengan darah-Mu. Dan Tuhan memeteraikan kami. Dan kami adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Yang Tuhan tempatkan kami di bumi ini. Di lingkungan di mana kami berada. Di daerah di mana Tuhan bawa kami. Di bangsa Indonesia ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk panggilan-Mu dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, Kau terus membawa kami untuk bergerak di dalam agenda-Mu. Di dalam gerakan-gerakan yang Tuhan lakukan. Kami tidak mau tinggal diam, tapi kami mau terlibat di dalamnya. Sehingga kerajaan Allah, kemuliaan Tuhan, kemasyuran terjadi bagi nama Tuhan dimanapun kami tinggal dan apapun yang kami lakukan. Tuhan, kami mohon pengurapan-Mu atas kami semuanya. Pembelaan-Mu atas kami semuanya. Perlindungan-Mu Tuhan. Kami sudah alami selama ini banyak hal dalam kehidupan kami. Dan hari-hari yang akan datang, kami akan terus bergerak bersama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mohon Roh Kudus Engkau yang memimpin kami, mengajar kami dan mengingatkan segala tugas tanggung jawab yang Allah percayakan bagi kami. Nah, saat ini Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk campur tangan Allah atas situasi keadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk negara yang makmur. Terima kasih Tuhan untuk pemerintah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Allah yang terus memimpin mereka. Mengontrol jalannya hati dan pikiran mereka. Mengendalikan segala jalan pikiran mereka. Segala keputusan dan tindakan-tindakan mereka. Kami mohon Tuhan pembelaan-Mu, kami mohon pelindungan Allah, penyertaan Allah. Sehingga segala yang Tuhan rancangkan atas bangsa kami, atas kota kami, atas negeri kami, boleh terjadi dan tergenapi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kerajaan Allah semakin ditegakkan, Allah semakin dimasyurkan, Yesus Kristus semakin disembah sebagai Tuhan dan Raja atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon kiranya Engkau terus Allah beracara dalam segala situasi keadaan yang terjadi. Dalam masa pandemi ini, kami percaya Tuhan, Kau Allah turut bekerja, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, pemulihan, dan perlindungan bagi seluruh umat-Mu. Bahkan bagi bangsa kami, Tuhan menyertai semua tim para medis yang merawat setiap pribadi-pribadi yang sedang terpapar saat ini. Biarlah Tuhan juga memberkati hati dan pikiran mereka. Bahkan kami mohon lawatan Tuhan atas mereka yang sedang terbaring. Hingga mereka juga boleh mengalami Kristus dalam hidup mereka. Mereka tidak mati sia-sia. Tapi sekalipun mereka meninggal di dalam Kristus. Kami mohon Tuhan lawatan-Mu atas mereka semuanya. Dan bahkan Tuhan Engkau Allah yang beracara
agar melalukan segala pandemi ini menghalangi setiap aktivitas kami dan kegiatan-kegiatan kami. Tuhan, kami percayakan seluruh keberadaan bangsa dan negara kami. Kami percayakan keberadaan provinsi-provinsi yang ada. Kami percayakan untuk kabupaten-kabupaten yang ada, kecamatan, Tuhan, kelurahan, RT RW, semuanya kami serahkan di dalam perlindungan Allah. Biarlah Engkau Allah yang menegakkan kerajaan-Mu. Kami akan terus menjadi pengintai-pengintai yang tidak tinggal diam, yang tidak pasif, tetapi akan terus mengambil bagian di dalam gerakan Allah. Pengurapan-Mu atas kami yang kami percaya memampukan kami untuk melakukan tanggung jawab yang Allah percayakan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan semua jemaat-Mu dalam pergumulan mereka, dalam kesehatan mereka, di dalam keluarga rumah tangga mereka, di dalam segala usaha mereka, studi mereka, semua di dalam berkat Allah. Tuhan memakai semua keberadaan hidup mereka, dimanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada, sebagai bukti bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Tuhan menyertai dalam segala perkara. Yang kami juga terus Tuhan menyerahkan di setiap kategorial yang ada dalam gereja lokal kami. Tuhan berkati semua di dalam pelayanan, berkati semua Tuhan dalam pertumbuhan rohani mereka. Biarlah semuanya Tuhan tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu dan menjadi kekuatan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan Tuhan segala keberadaan kota kami, kota Palu, yang biarlah Tuhan juga terus memberkati pemerintah kami, memberkati semua Tuhan instansi yang ada, dan juga Tuhan memberkati setiap program-program pemerintah yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, menyerahkan kehidupan kami semua di dalam tangan kuasa-Mu, seluruh jemaat-Mu, semua yang mengikuti Tuhan ibadah bersama pada saat ini. Tuhan lawat dan memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, dan saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai kita, melihara dan berikan hikmat kepada kita, sehingga apapun yang kita lakukan semua berhasil bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami berharap saudara dapat diberkati melalui ibadah raya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.